Saya pakai contoh tadi, saya berkhotbah di bank-bank di Indonesia banyak ini. Saya bilang ibu-ibu yang kerja di bank itu cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC. Kita pergi ke bank macam tidak mau pulang-pulang, macam mau lihat dia dulu begini. Naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami pas bangun, lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Itu aneh itu. Jadi yang kelihatan baik harus punya dasar yang benar. Harus kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Dan berbuah di dalam hidup kami. Kami minta biarlah suaramu berkuasa di dalam kami. Untuk mengubahkan kami. Untuk menolong kami mensiasati hidup kami. Tuhan berkati sekalian kami termasuk hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman hari ini. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita untuk belajar lagi. Belajar kembali dari satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan, supaya setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Jemaat itu jemaat yang kecil saja. Orang-orang kecil, kelompoknya juga kecil. Tidak punya pengaruh sosial yang kuat, tidak punya pengaruh politik yang sangat besar. Paulus meninggalkan mereka. Padahal Paulus sadar betul, dunia ini medan pertempuran. Kalau dunia medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang beriman maupun orang tidak. Paulus mendefinisikan, musuh kita ada dua. Satu, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin gampang. Kalau musuhnya kelihatan, dia dari sana. Kalau dia kelihatan, pegang pistol, tinggal pegang batu, tinggal lempar. Pegang kayu, tinggal pukul. Kalau tidak pegang apa-apa, tinggal lari. Intinya kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Nah ini repot ini kalau musuhnya tidak kelihatan. Corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau Suanggi itu apa ya? Guna-guna itu kelihatan atau tidak kelihatan? Ya kadang-kadang dia kelihatan. Ya kira-kira begitulah. Paulus meninggalkan jemaat. Dia kemana sebenarnya? Masuk penjara. Dia masuk penjara karena melakukan sebuah kejahatan serius? Tidak. Bikin kejahatan sampai masuk penjara? Tidak. Dia masuk penjara karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengabarkan Injil Yesus Kristus. Itu membuat dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sangat sulit diterima oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu aman, bebas masalah, percaya Yesus jalan tol, percaya Yesus kalau sakit sedikit tinggal begini terus bilang dalam nama Yesus. Banyak orang percaya pikir kalau percaya Yesus itu pagi-pagi ada petugas koperasi datang tagih, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Jadi dari harusnya di rumah ini dia ke rumah. Banyak orang pikir begitu. Paulus coba-coba percaya Tuhan Yesus, masuk penjara. Saya mau tanya kita, saudara percaya Tuhan Yesus, amin? Sudah siap? Masuk penjara. Nah ini juga repot juga ini. Nah saudara-saudara, sekarang ketika dia ada di penjara itulah, dia melihat ini serdadu-serdadu pakai pakaian itu, dia coba nasihati jemaat supaya mereka tetap bertahan. Di tengah-tengah dunia yang berat itu dari perlengkapan dari tentara itu. Satu, dia kasih tahu begini, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya kebenaran.
Serdadu-serdadu itu kalau mereka pakai ikat pinggang itu biasa dipakai untuk menyarungkan pedang mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak bebas. Bayangkan kalau ikat pinggang ini kalau dalam konteks sekarang kan untuk kasih kuat celana kan. Bayangkan kalau musuh datang dia mau tarik celana atau berkelahi, ya lama-lama dia mati. Jadi dia harus bergerak bebas dengan ikat pinggang yang namanya apa? Kebenaran. Saya mau tanya kita, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar betul sama atau beda ya? Benar betul, betul benar. Sama atau beda? Sama, benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Kalau hari ini kita beribadah di sini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira kebetulan memang tidak ya ini kebenaran ya. Kalau masih hidup sampai hari ini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Mulai ragu-ragu kita. Hari-hari ini saudara, saya bilang di mana-mana, hari-hari ini nih warna kulit saja bisa jadi berhala baru. Seolah-olah seorang iklan-iklan di televisi itu menyatakan kepada kita kalau kulit putih sepertinya kita harus ambil kesimpulan kalau kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam itu. Akhirnya setiap kali kulit putih berdiri di depan, kita yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf di wajah saja. Leher ke bawah gelap lagi. Saudara tambah pusing nanti gitu. Oke, saudara-saudara. Kebenaran. Saya mau bilang kepada saudara, banyak orang Kristen merasa dia tinggal dalam kebenaran. Tapi apa memang? Belum tentu saudara. Kenapa? Karena kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi, punya 3 unsur serius tentang kebenaran dalam Alkitab. 1, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak mau. Orang Kristen harus orang Kristen yang taat aturan. Jemaat kecil di Efesus itu yang ikut aturan saja orang cari mereka punya salah. Apalagi kalau tidak ikut aturan. Kebenaran punya dimensi legal. Legalitas yang dibangun di atasnya pulih hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Ini ibarat kita naik motor. Kalau saudara naik motor, ada SIM, STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm. Ada operasi lalu lintas di situ, berani maju ke tidak? Kan ikut aturan. Coba kalau tidak ada SIM, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, kaca spion tidak ada operasi berani pergi? Kenapa tidak berani pergi? Kan kita punya om polisi kan? Ikut aturan. Ikut aturan. Saudara kalau pakai helm, ada SIM, ada STNK, ada operasi lalu lintas, masuk. Sampai di situ polisi tidak tanya, saudara putar kembali. Terus dia bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya dulu. Ikut aturan. Persoalan kita tidak mau ikut aturan. Orang lebih memilih jalan-jalan tidak ikut aturan. Sekarang dia kasih nasihat jemaat-jemaat. Kamu mesti pakai ikat pinggang. Kekuatanmu ada pada kekuatan ikut aturan itu. Kalau mau hidup dalam kebenaran. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Kebenaran itu punya moral. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Moralnya di situ. Tadi pagi di ibadah pertama saya khotbah tentang tindakan saya kasih tahu. Ingat, tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang ingat, apapun yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Saya pakai contoh, ingat tidak semua senyum tulus. Kita datang, selom, kita lewat bersama. Kelihatan. Saya pakai contoh tadi, saya berkhotbah di bank-bank di Indonesia banyak ini. Saya bilang ibu-ibu yang kerja di bank itu cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi ber-AC. Kita pergi ke bank macam tidak mau pulang-pulang. Macam mau lihat-lihat dulu begini. Naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami pas bangun, lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Itu aneh itu. Jadi yang kelihatan baik harus punya dasar yang benar. Harus kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Ya, saudara lihat orang kelainan itu karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Kebenaran punya dimensi itu. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, solidaritas. Kenapa kita diselamatkan? Karena Tuhan solider dengan kita.
Dia sayang kita, dia peduli dengan kita. Tapi saudara tahu, solidaritas orang Kristen ini kadang-kadang bermasalah. Hari-hari ini nih, saudara lihat anak-anak muda itu kalau ada orang celaka, siapa mau tolong? Tidak tolong. Dia bikin story. Ada orang celaka, dia bilang, "Hai guys, ada yang kenal guys ini. Habis story guys mati." Soal sosial. Saya suka pakai contoh ini, saudara-saudara. Siapa pernah tawar barang di Swalayan? Ada di sini yang pernah tawar barang di Swalayan? Di mall, di depan, di pokoknya pernah tawar barang. Berani tawar itu pasti kita bikin malu-malu. Pemilik mall itu orang kaya atau orang miskin ya? Kaya. Beli di orang kaya kita tidak tawar. 99.900 ambil 100.000 kasih. Mereka kasih kembali permen satu, kau dapat saja, jangan ukur saya. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur, ini nenek-nenek susah sekali. Itu tawar atau tidak? Tawar. Itu tawar, itu mengerikan. Padahal ini nenek ini mungkin bulan jual sayur sudah mati dia. Kita punya tawar itu menarik. "Nenek, yuk sayur berapa?" 3.000 ibu. Terus dia bilang, 3.000? Bisa 9.000 kan? Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, bayangkan. Kadang-kadang pakai tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kak? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, "Ibu, bawa gratis saja, bawa gratis saja. Tidak usah tawar-tawar sampai yang begini ini." Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Alphard. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai selip beratnya 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu. Durhaka itu. Mulai sebentar tawar sayurnya kebalik dari itu ya. Nah, kalau tanya, "Nenek, sayur berapa?" 3.000. "Maaf nenek, boleh 1.300 nenek." 3.000 jadi 1.300 berani? Weh, kalau itu sampai jadi hanya 3 kemungkinan. Pertama itu orang punya sosialitas yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Kedua mungkin makam puji dia itu. Atau ketiga mungkin gila juga dia itu. Ya kita menentukan kita ada di bagian mana. Tapi itulah kebenaran. Moral, legal, dan sosial. Pakai itu untuk hidup. Untuk hidup. Untuk jemaat yang kecil ini. Di kalangan orang-orang yang tidak punya pengaruh sosial dan politik yang kuat. Yang dicari-cari kesalahannya. Dikasih tahu. Pakai ikat pinggang yang namanya apa? Kebenaran. Ikat pinggang habis dia bilang begini. Pakailah baju zirah. Pakailah baju perang. Baju tentara. Baju seragam itu. Yang namanya keadilan. Dia ingin menjelaskan. Kebenaran dan keadilan tidak boleh berpisah. Tidak boleh. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di situ. Seperti satu mata uang. Ada sisi yang lain namanya kebenaran. Tetapi sisi lain namanya keadilan. Tidak boleh terpisahkan. Keadilan dipakai untuk apa? Keadilan dipakai untuk apa? Keadilan dipakai supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu itu menjadi palsu. Saya pakai contoh. Saya kalau kasih 100.000 ke saya punya papa, adil kalau saya kasih 100.000 di saya punya mertua. Supaya apa? Supaya ketika istri saya lihat saya kasih 100.000 di papa saya, terus dia marah, "Kamu ambil uang kasih kau punya papa." Tanpa saya membantah, dia punya papa yang bilang, "Jangan marah, dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Kenapa? Ini jemaat kecil. Mereka ibadah, orang tuduh-tuduh mereka. Dengar mereka menyanyi macam tadi, manusia menyanyi pakai roh apa itu? Dia bilang jangan bantah. Lakukanlah dengan adil. Tidak usah bantah. Tidak usah berbalas-balas dengan mereka. Tidak usah. Lakukanlah dengan adil. Keadilan itu tidak sekedar berbagi merata. Keadilan bukan sekedar itu. Ada satu roti, kita 4 orang dibagi 4, tidak sekedar itu. Keadilan itu berarti banyak. Salah satunya, kalau ada orang rajin, dia dapat lebih banyak dari pemalas, adil. Itu adil. Keadilan itu berarti kalau kamu menuntut hak, jangan lupa jalankan kewajiban. Itu adil. Kadang-kadang hak yang kita tuntut, kewajiban kita tidak jalankan. Keadilan itu kalau kita berdoa minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta juga berkat rohani. Itu adil. Saudara pernah alami kok tidak orang bicara saudara punya nama, orang bicara menjelek-jelekan saudara. Padahal yang mereka ngomong itu tidak benar. Marah kita. Beberapa orang suka muat itu di media sosial. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan bicara macam tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu tapi bicara macam tahu. Tidak usah begitu. Kalau Anda merasa tidak adil, atau merasa dituduh, lakukanlah sesuatu
dengan adil. Itu cukup. Keadilan yang saya ingin tegaskan di sini, ingat, kita sudah banyak minta berkat jasmani, jangan lupa minta berkat rohani dari Tuhan, karena semua yang jasmani itu pasti akan selesai, pasti akan ada waktu. Beredar di banyak grup WA bilang begini, ingat, kalau sudah 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting, karena tidak lagi bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Umur 20-30 tahun tuh kita rasa ini pipi ini kinclong betul, mantap. 50 meleleh ini pipi. Dia sudah mau perawatan. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses yang itu ada pangku kaki sambil apa itu, melukis itu. Gagah, kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat, mantap. Itu 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit dan kami pergi lihat dia tuh. Saya juga sedih lah, saya sedih itu. Karena itu tato bukan lagi seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia. Menurun langsung, tidak bisa. Dia bisa. Jadi kalau ibu-ibu ada yang datang tanya, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya, jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35, nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan sama anak terus ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa saya? Ini anak perempuan saya yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya. Kalau ibu sama anak macam kakak adik, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan besar, anaknya mukanya terlalu tua. Jadi dengan mamanya itu kan bedanya tipis sekali kan? Atau kemungkinan yang kedua, mamanya menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah itu. Akhirnya jangan, pasti 50 itu cantik atau tidak cantik sudah menurun. Apalagi kalau dia baca, kita ini kan baca standarnya begini. Kalau mulai agak tarik sedikit, di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun itu. ASN, TNI, Polri, perusahaan rata-rata kan pensiun usia 60 kan. Yang kelihatan tuh ASN, TNI, Polri kalau masih aktif itu kita datang orang bisa bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hur. Nah itu aktif. Sudah pensiun mau ambil tas pen itu. Anak-anak kecil yang baru honor 3 bulan lihat kita dari jauh baru dia bilang, oi tua, ada aman kok tua. Wah itu sakit hati kita itu. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2, begini. Wah, tidak. 1,5 saja kita kalah itu. Tidak itu. Akan selesai. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun tidak ada arti. Bahkan kaya atau miskin pun tidak ada arti. Tidak mungkin lagi dia pesan daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah lagi, kita macam mall saja. Mall rasanya sudah habis, akan selesai. Kumpul cucu lari-lari begini, cucu bilang, Opa, mau apa biar kita ambil ya? Kita hanya bilang, jangan, kita makan dulu, paling-paling hanya begitu. Jadi jangan cari yang jasmani saja, ingat-ingat yang rohani, karena yang akan menyertai perjalanan kita itu yang rohani. Ada usaha-usaha, ada kerja-kerja, mampir-mampirlah di gereja, ingat-ingatlah berdoa, ajak-ajaklah istri untuk berdoa, adil itu. Istri juga ajak suami berdoa lah, begitu, itu adil itu. Sudah 2 ini. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya. Ketiga dia bilang, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah alas kaki yang namanya kerelaan. Memang buat sesuatu tidak rela itu tidak bisa. Buat sesuatu tidak rela itu tidak bisa, saudara-saudara. Contoh ya, katakanlah kita ada baju satu terbaik, itu baju terbaik sudah. Pakai kemana-mana hanya itu baju, ke pesta itu baju, ke duka itu baju, syukuran itu baju, pokoknya itu baju paling bagus. Terus ada mau acara, keluarga dari kampung datang, bilang pinjam tuh baju putih dulu. Terus kita masih pikir-pikir mau kasih, tidak. Terus orang tuh bilang kasih. Ini yang kau punya saudara yang minta. Besok-besok kalau engkau susah kan bukan baju yang bantu, keluarga yang. Atau kan, saudara lihat kalau kasih sesuatu tapi tidak rela, saudara bisa bayangkan. Ambil.
Dia yang ambil ukur di sana terus dia tanya, cocok? Iya cocok. Pas itu yang kau punya perut itu pas. Memang melakukan sesuatu kalau tidak rela tidak bisa. Saudara pernah putus cinta atau tidak? Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Memang kalau kita putus cinta, kalau tidak rela, tidak move on, sudah kita bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu cewek naikkan foto sama dia punya om, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah itu om punya kepala begini, anak panah merah di matanya, kita messenger, dia tanya, siapa itu? Om macam begitu, sakit hati kita. Rela. Tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Itu saudara-saudara kalau sudah pakai mereka punya sepatu itu, mau masuk hutan kah, injak duri kah, aspal kah, apapun masuk. Rela. Injil harus diberitakan dengan rela. Rela. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Saudara tahu kenapa berita pembebasan? Kenapa Injil sangat diperlukan? Karena banyak orang tertekan. Banyak orang bahkan ditakut-takuti dalam situasi dunia hari ini. Injil itu pembebasan. Saudara, kita baru merayakan Natal. Saya mau kasih tahu saudara, sebelum berita kedatangan Yesus, kita baca, celakalah. Waktu berita Yesus datang, Yesus lahir, Yesus melayani, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, celakalah tidak ada. Dia bilang, jangan takut. Injil pembebasan. Pembebasan harus diberitakan supaya mereka yang ketakutan itu siap menghadapi. Saya melayani di rumah sakit ada nenek-nenek sakit. Saya bilang, nenek kita berdoa ya. Iya. Tapi nenek saya doa habis mungkin nenek sudah mati. Saya jelaskan sedikit, tapi nenek mati pasti masuk surga. Kenapa masuk surga? Saya jelaskan terus dia bilang begini, pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong kematian pun dia siap. Supaya apa? Supaya ketika ada anak muda datang ke saya bilang begini, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya akan katakan dia, anak muda, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa, kita dua berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda datang bilang, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa ini. Saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Engkau kalau tidak bertobat kaki tangan patah buang semua ini. Ini berita apa ini? Masih banyak gereja di kota bikin takut kami yang di kampung. Mau pasca mereka jalan putar film-film neraka itu. Orang nonton habis film neraka. Neraka. Wih pendeta neraka. Saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Kenapa pusing dengan neraka? Iya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu pun tidak apa-apa. Kenapa? Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Itu yang saya mau ceritakan bagi orang dengan rela. Saya mau tanya saudara, kalau misalnya saudara pulang, kepada saudara-saudara dikasih uang masing-masing 100.000. Saudara senang atau tidak? Senang. Cerita orang, wih kau rugi tidak ke gereja. Pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Cerita 100.000 cerita. Saya mau tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita harganya di atas 100.000 atau di bawah 100.000? Di atas. Sudah cerita orang. Dapat pulsa 5.000 satu dunia tahu. Terima kasih Koko, pulsa udah masuk ini. Besok lagi ya. 5.000 satu dunia tahu. Yesus mati bagi kita, mulut kita terkunci untuk mengatakan sesuatu. Mulut kita terkunci, tidak mau mengatakan apa-apa. Ini yang dia bilang, beritakanlah dengan rela. Tuhan datang ke dunia, dia tidak tanya ada berapa gereja saudara bangun. Dia bertanya, ada berapa jiwa yang saudara bawa datang dia kepada Tuhan. Ada berapa jiwa. Saudara tahu, ada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Setelah kasih makan 5.000 orang, dia pergi ke Gerasa. Berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Berarti ada roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat itu orang punya otak. Kita punya suami satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang sangat jahat. Bukan saja bagi orang lain, bagi dirinya juga dia pukul-pukul dengan batu. Roh jahat itu melihat Yesus. Dia orang bilang, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus kan? Berarti kalau pendeta baru kenal nama Yesus, belum beda dengan roh jahat itu. Kita mesti lebih sedikit. Terus di daerah itu menurut penginjil Markus, di daerah itu ada orang menjaga babi kira-kira berapa ekor? 2.000 ekor.
roh jahat itu meminta supaya dimasuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah 2000 ekor babi. Orang kampung datang usir Tuhan Yesus dari situ. Saudara, apakah Tuhan Yesus tega melihat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa dia biarkan? Kenapa dia biarkan? Ada 2000 ekor babi mati dan orang kehilangan pekerjaan. Jawabannya adalah, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Tapi yang haram ini orang masih bisa pelihara sampai 2000 ekor untuk memberi jawab terhadap kebutuhan daging di Roma. Masih 2000. Sementara ada satu jiwa yang hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor harga 2 juta. 2000 ekor berapa? 2000 kali 2 juta berapa? Banyak. 4 miliar. 4 miliar rupiah harga satu orang gila waktu itu. Bayangkan. Betapa pedulinya Tuhan Yesus dengan satu jiwa itu. Siapakah orang gila itu? Ya orang gila itu ya kemungkinan besar suami kita. Karena ibu-ibu kadang-kadang datang gereja sendiri, pendeta tanya, ibu kok sendiri? Suami di mana? Ih, tahu sendiri. Nah ini lambang apa ini kalau lambang-lambang begini? Beritakanlah dengan rela. Amin kan? Jangan, kadang-kadang kita suka menakut-nakuti, itu yang repot itu. Ini saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau kasih makan anak-anak umur 1,5 tahun itu gampang atau tidak ya? Susah. Kejar-kejar dia, kejar-kejar, 30 menit kemudian ibu-ibu bilang, ini anak tidak bisa mengerti. Ini kalau kami di Timur. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak 1,5 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40, bagaimana? Anak-anak tidak mau makan itu jangan dikasih takut. Bilang dia baik-baik, nak ayo makan. Makan biar sehat, biar tumbuh bagus, biar tinggi makan. Ini anak tidak mau makan, dia bilang, makan itu. Aduh. Terus itu om juga datang. Ini anak tumbuh dalam ketakutan. Di Surabaya ada juga yang kasih takut anak begitu. Itu. Malam-malam kalau anak-anak belum tidur, belum bisa tidur, jangan dikasih takut dia toh. Kasih tahu baik-baik supaya dia tidur toh. Nah, ayo bobo nak. Biar bangun lebih tempo toh. Ayo tidur sudah tidur. Adik belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ayo yang tidur dah. Kami di kampung itu anak-anak belum tidur, suami istri sepakat kasih bati lampu. Terus suami keluar dari pintu belakang ke jendela kamar. Dengan yakin sekali dia garuk jendela. Istrinya sengaja kaget bilang, itu. Om, adik subobo om. Ini keluarga tipu-tipu ini. Ini tidak bisa hidup di dunia sekarang, tidak bisa. Di Surabaya juga ada yang begitu. Ingat, dorang tambah besar, kita tambah tua. Kasih takut orang hari ini, besok-besok dorang kasih takut kita. Apa yang saudara tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada mereka. Sekalipun anak-anak. Toh, ya, saya punya 2 pengalaman menginjil. Ada banyak kali menginjil, tapi 2 pengalaman ini menarik sekali, menarik. Saya pulang dari Atambua itu kira-kira 300 km ada di antara kita mungkin pernah pergi di perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya naik bis malam, duduk di samping satu laki-laki, kami 2 usia mungkin sama lah. Nah bis malam tuh, ngeri lari. Kami semua tidak bisa tidur, lari. Terus saya bilang dia, om, kira-kira kalau ini bis celaka, kakak yakin masuk surga kok tidak? Dia lihat saya, kok sembarang. Saya tahu bahwa dia punya masalah. Saya kasih dia, kakak, saya juga dulu takut mati masuk surga kok tidak. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, sekarang saya yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa lu bisa yakin begitu? Kakak, kita manusia ini berdosa. Bagaimana kita bisa berjuang masuk surga kalau bukan Tuhan yang tolong? Kakak tolong berdoa buat saya. Kami 2 berdoa di atas. Saya murah itu gitu menyampaikan itu. Kedua, saya pulang pelayanan dari satu jemaat di Kendeno kira-kira 185 km dari Kupang. Saudara, itu daerahnya agak sulit masuk. Di daerah perbatasan ada juga 1-2 orang yang biasa merampok di situ. Jadi banyak orang tidak berani jalan malam. Di daerah itu juga pembangunan belum sampai dengan baik di situ. Apalagi musim hujan. Kalau musim hujan, itu anjing saja, pakai bahasa Kupang bilang anjing saja tak tanam, kakinya taruh di lumpur tidak bisa balik lagi begini. Saya pulang kira-kira 6:30 atau jam 7 malam, lewat Wenlasi, satu pusat kecamatan. Ada seorang perempuan, nona-nona muda satu, mau pulang juga ke Soe. Tapi karena sudah agak malam, mungkin dia takut sendiri.
Dia tunggu kira-kira ada orang datang atau tidak. Dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor dari sana menuju dia, dan itu saya. Sampai depannya begitu dia lompat ke tengah jalan, dia bilang, "Kak!" Saya dalam hati, "Kak, ini malam." Makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang dia bilang, "Om." Saya yakin. Tapi saya yakin betul pas dia bilang, "Kak." Saya bilang, "Iya dek." Biar berimbang sedikit oh. Iya, pekabaran Injil harus disampaikan dengan damai, bukan dengan ribut lah. Masa dia semangat, "Kak, itu lu siapa?" "Kak, mau ke Soe." "Iya, boleh kita sama-sama?" Saya bilang, "Kenapa tidak?" Terus kami dua jalan sama. Dia pakai motornya sendiri, saya pakai motor sendiri. Saya agak kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer kami jalan. Ada orang bawa motor dari belakang, lari kencang sekali. Wut, saya tahu dia kaget, dia marah-marah lagi. Terus saya bilang dia begini, "Non, kira-kira laki-laki itu kalau celaka mati masuk surga atau tidak?" Terus dia bilang, "Ya macam begitu, itu tidak masuk, itu tidak masuk." "Tapi kalau Nona sendiri mati yakin masuk surga atau tidak?" Dia bilang, "Tahu lagi nih." Saya tahu bahwa dia bermasalah di situ, mengklaim semua orang masuk neraka, tapi dia sendiri tidak punya keyakinan mati masuk surga. Saya bilang, "Nona," pakai bahasa Kupang, "Nona, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu tahu Tuhan Yesus lahir buat kakak, mati buat kakak, bangkit, naik ke surga buat kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, pasti masuk surga." Kakak bisa yakin? "Iya, kenapa?" "Kita orang berdosa. Kita berdosa. Tapi Tuhan terlalu sayang kita. Surga itu rumahnya, tempatnya. Kalau kita mau masuk, itu harus karena dia, bukan karena kita." Dia bilang, kakak boleh berdoa buat beta?" "Boleh." Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, selesai sudah kami hari itu. Tapi cerita ini dengan maksud, jangan ragu untuk menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita ingin memberitakan ini berita Injil itu kan ketakutan. Aduh, mulai dari mana, nanti dia tersinggung lagi, apalagi di daerah mana. Aduh, akhirnya orang lebih memilih diam dan menyampaikan. Pakailah sepatu, perjalananmu itu adalah perjalanan memberitakan Injil. Satu orang yang gila saja 4 miliar tadi hitungannya. Waktu itu. Apalagi sekarang. Saya lihat ada banyak suami juga kan malas gereja. Dulu waktu masih pacaran rajin jemput pacarnya bawa ke gereja. Nanti waktu dia tidak gereja, pendeta bilang, "Om, dulu kok rajin sekali sama istri, sekarang kenapa tidak pernah?" Dia bilang, "Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu sudah pergi itu sama juga dengan saya." Terlalu dia itu. Oke, pertama ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya. Dia lanjut, pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya, saudara, perisai dulu itu ada dua. Satu perisai yang kecil untuk taruh di tangan, berkelahian pakai pedang, 1 lawan 1. Perisai yang kedua itu agak besar. Orang dulu kalau perang pakai panah, bukan panahnya saja yang tajam. Setiap kali mereka mau panah itu celup di ter yang panas, dibakar baru dipanah. 100 datang sekaligus, kalau pakai yang kecil baru begini, mati. Harus pakai yang seperti tudung saji itu, jadi dia bisa lindungi. Nah, itu yang dimaksudkan. Pakailah perisai yang namanya apa? Kenapa? Paulus nasihat jemaat itu dia kasih tahu, ada banyak hal yang kita tidak duga. Ada banyak hal tidak duga. Karena itu harus pakai iman. Kalau kita tidak pakai iman, masalah nanti. Saudara, kadang-kadang kita ini hari ini bisa bersama-sama. Pagi-pagi bangun, buka WhatsApp, ada yang bilang, "Nah, dia sudah pergi." Kemana? Solo. Artinya banyak hal kita tidak duga bisa saja terjadi. Kalau tidak pakai iman, tidak bisa. Kita masuk 2024 dengan banyak sekali harapan, banyak sekali impian, banyak sekali rencana. Dalam perjalanannya ada hal yang kita tidak duga. Dengan istri masih main-main, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Kan kadang-kadang bangun tidur kan dia bisa bilang, "Halo Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya, sehat-sehat, cantik-cantik." Itu kalau dia ada baik. Kan kita tidak duga kalau besok entah karena efek vaksin atau apa, bangun pagi dia hanya begini. "Ibu, kenapa tidak seperti yang kemarin?" Kalau tidak pakai iman, nah dia bilang, segala sesuatu pakai
iman. Nah, saya jelaskan sedikit soal iman. Pengertian iman dalam Alkitab itu ringan sekali. Iman adalah dasar, fondasi dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak pernah lihat. Mari kita dengar ini. Dasar, fondasi. Teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teorinya yang begitu. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Itu pertama. Fondasi dari apa? Fondasi dari apa yang saudara harapkan. Dari cita-cita, idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi orang terkaya di Indonesia, silakan. Saudara mau jadi gubernur Jawa Timur, silakan. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik siapa ya? RW, ya silakan. Yang jadi soal adalah saudara membangun itu di atas fondasi apa? Itu soal. Karena orang yang tidak beriman pun kepingin jadi paling kaya di Indonesia, kepingin jadi gubernur Jawa Timur, kepingin jadi wanita tercantik RW. Yang membedakan kita adalah fondasi apa yang benar. Kedua bukti. Bukti dari apa? Bukti dari yang kita tidak lihat. Bukti dari yang kita tidak lihat. Bagaimana menjelaskannya? Saudara, arsitek, waktu dia mau bangun gedung ini, gedung besar ini, kan belum kelihatan. Dia bangun duluan di sini. Kamarnya berapa, tiangnya berapa, jendela di mana, tangganya di mana, liftnya di mana. Dia bangun duluan di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan yang ada di sini dia tuang di satu kertas. Mulai kelihatan, tapi belum nyata. Nanti dari gambar itu baru dibangunlah gedung ini. Waktu gedung ini jadi, saudara, baru lagi orang-orang semua datang foto-foto di situ. Wah. Saya mau tanya, mereka yang foto-foto tahu kekuatan-kekuatan paling kuat dari gedung ini? Tidak. Siapa yang tahu? Yang gambar dan yang mengerjakan. Karena itu dia bilang segala sesuatu harus pakai iman. Itu kekuatan. Orang lain tidak tahu. Yang gambar yang tahu. Alkitab dengan bijak sekali mengatakan, tetapi kamu adalah gambar dan rupa. Dia menggambar. Dia memberikan kepada kita otoritas yang sangat kuat. Bangunlah dengan itu. Bangunlah dengan itu. Sudah 4. Saya juga tidak mau kasih tahu ada berapa. 4 dulu. Ikat pinggang namanya baju sirah, keadilan. Sepatu, perisai, pakailah ketopong yang namanya keselamatan. Ketopong, helm, pelindung kepala, masker. Tapi bukan bengkol, ini masker yang pakai apa itu, plat baja itu. Untuk melindungi kepala. Yang namanya apa? Keselamatan. Dia tahu banyak persoalan. Dia tahu bahwa hidup antara mati atau hidup terus. Tapi dia nasihat jemaat, kamu jangan takut. Kalau kamu masih berdiri hingga hari ini, itu karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kamu. Dia punya perkara iman sekali. Saudara, kalau ada kendaraan jalan dari sini ke Malang, celaka, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama, cara pandang orang bisa berbeda. Karena itu dia bilang, kalau engkau masih selamat hingga hari ini, ingat keselamatan yang Tuhan berikan. Kepalamu terlindungi. Kalau engkau masuk surga dan selamat kekal hingga kekal, kenapa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Pakai itu supaya dimanapun engkau berdiri, engkau ingat sekali. Engkau ada seperti hari ini, itu karena keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. 5 itu. 1 apa? Ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong. 5 hal yang disampaikan di awal, 5 alat yang dikasih tahu pertama, itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan bertahan. Saudara kalau nonton sepak bola lebih suka mana? Real Madrid, Barcelona? Real apa Barca? Barca atau Real kira-kira saudara? Ya saudara mau suka apapun saya mau kasih tahu. Kalau Barcelona misalnya hebat-hebat itu, kalau dia hanya bertahan saja, itu lawan NTT juga nanti kalah dia. Ya, dia harus menyerang untuk memenangkan pertarungan. Tidak mungkin hanya bertahan. Bagaimana menyerang dan mendapatkan kemenangan? Paulus nasihat jemaat. Ada 2 senjata yang harus engkau pakai.
Senjata pertama. Dan tadi perlengkapan bertahan yang 5 itu. Sekarang ada 2 senjata dia kasih tahu. 1, senjata pertama adalah firman. Senjata pertama apa? Firman. Firman. Firman itu yang memutuskan. Saya setuju dengan ini, saya tidak setuju dengan ini. Tapi dia kasih tahu, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip firman juga untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kutip firman untuk orang lain. Jangan sampai habis khotbah ada yang datang bilang, saya pendeta, yo, tadi khotbah pas. Pas dengan dia, Pak. Dengan kamu tidak pas, dengan saya tidak. Dengan saya firman datang tuh dilihat saya, dia serong begini, dia lari. Jangan begitulah. Firman seperti pedang. Saudara, di kampung orang tua ajar kita, kalau pohon nangka itu tidak berbuah, ambil pedang, ambil parang, cincang dia. Tahun depan dia berbuah. Persoalannya adalah kita mau disakiti atau tidak. Kita mau berproses untuk itu atau tidak dari firman. Secara cepat saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Karena pernah pakai cermin kan? Cermin itu kan kita sampai, kan kita lihat begini. Pertama kan hanya mau lihat muka saja kan? Waktu lihat muka baru kita mulai, aduh, alis. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini. Makin banyak bercermin kan makin rapi. Tidak mungkin saudara pergi ke cermin lihat ada kotoran di sini terus bilang, bagus, tidak usah diambil. Kan tidak mungkin. Bercermin dengan maksud lihat yang miring-miring di mana, kurang-kurang di mana kan. Makin banyak bercermin kan makin baik. Gitu, firman dia punya nama. Nah saudara, tapi dengar baik-baik. Firman itu saya jelaskan cepat-cepat ya, 2 menit. Alkitab itu punya kronologi. Supaya kita jangan salah ya baca firman. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca firman harus baca di dalam konteks ini. Supaya dia tahu kenapa. Karena kadang-kadang kita temukan ada yang beda-beda. Sepertinya ini kok. Nah itu harus dimengerti dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Kronologi. Ada ayat bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan minum minuman keras. Ada ayat yang bilang, tambahkanlah untuk membantu pencernaan. Kalau kita tidak baca dalam konteks ini lama-lama tergantung siapa yang omong. Kalau dia suka minum pasti dia bilang, kok ada bilang tambahkan. Kalau dia tidak suka minum dia bilang, celaka. Akhirnya kita berkhotbah menurut kemauan kita bukan menurut kemauan firman. Kemauan Tuhan. Itu kronologi. Yang kedua isi. Alkitab ini berisi informasi dan ajaran. Informasi, ajaran. Abraham pernah menipu atau tidak? Pernah. Waktu mau masuk tempat itu dia bilang istrinya, nanti kalau ada orang tanya, kasih tahu bukan istri, kasih tahu saudara. Itu tipu atau tidak? Informasi. Jangan bilang, lihat Abraham yang bapak segala orang percaya saja. Tipu, apalagi. Atau ada yang bilang, ternyata Pak, tipu untuk kebaikan itu juga boleh. Tipu itu tipu. Informasi. Ya. Ini murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Informasi. Nanti kalau mau diambil pelayan-pelayan Tuhan di sini 13 orang, tidak apa-apa. Jangan sampai pas terpilih 13 mau pelayanan terus separuh bilang begini, Tuhan Yesus saja 12. Engkau kok 13 lebih dari Tuhan Yesus. Nah ini repot ini. Nah, Salomo punya istri 700. Tambah gundik 300. Berapa semua itu? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Saya yakin. 1000 orang. Kita begini, saya mungkin tidak hafal kita satu-satu. Apalagi 1000. Mungkin sudah lewat, dia pakai bahasa Kupang, dia panggil, woi, nama siapa lagi? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun. Baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut itu. Itu perempuan cantik-cantik semua lah. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Cantik-cantik semua. Tidak sama seperti gadis-gadis dari enggak cantik-cantik semua. Saudara, informasi. Jangan tanggal ada mau kawin 2 dia bilang, kenapa Salomo saja bisa 700? Saya baru mau 2 kamu marah-marah lagi ibu. Ini jadi, memang kadang-kadang informasi kalau kita pakai dalam gereja bikin rusak ini gereja. Ajarannya jelas, hendaklah, janganlah. Tuhan Yesus simpulkan dia di dalam kasih, lakukanlah itu.
firman. Ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong, senjata pertama, firman. Ingat, firman itu cermin. Tapi sama-sama kaca, ada yang dia pun nama spion. Kalau cermin itu kita lebih banyak lihat diri sendiri. Kalau spion lebih banyak lihat, kalau bawa motor ada spion kan cenderung lihatnya begini. Saya tidak tahu di Surabaya lebih banyak pakai spion atau cermin. Kalau kita terlalu banyak pakai spion, orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan di rumah nanti. Lama-lama kita beku. Orang lain yang beli motor kita yang tidak tidur. Kamu cek dulu. Cek apa? Kredit KKS kah? Orang punya urusan. Terakhir. Senjata terakhir adalah kedua. Senjata kedua adalah doa. Apa? Saya mau kasih tahu saudara, doa itu relasi. Bukan kata-kata. Kita terlalu terjebak di dalam doa yang hanya kata-kata. Padahal doa itu relasi. Bukan kata-kata. Saya dengan Om Yogi kita dua punya relasi baik. Saya jalan kaki, beliau naik motor ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yuk, mau kemana? Naik, karena kami dua punya relasi. Kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek apa? Relasi lebih kuat dari kata-kata. Banyak orang sibuk sekali memikirkan kata-kata, bukan relasi. Akhirnya dia ikut pelayanan, tapi dia kasih catatan. Ingat, jangan suruh saya berdoa. Ada orang yang cerewet sekali, satu Surabaya dia paling cerewet. Tapi jangan coba-coba suruh dia doa makan. Om, sebentar doa, kok sembaro sedikit. Karena yang dia pikirkan kata-kata. Belum lagi ada pendeta di situ, dia dari perasaan, masuk gitu doa. Doa relasi. Kenapa? Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Pernah aku tidak, saudara telepon begitu, terus ada satu orang bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah saudara alami itu? Suara perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu dia asal Madura. Bahkan mesin saja bicara dengan kita. Kita mau masuk mall, tiba-tiba itu perempuan lagi. Tempelkan kartu Anda. Pas kita tempel dia cepat-cepat bilang, terima kasih. Bahkan mesin saja bicara dengan kita. Doa bukan kata-kata. Doa relasi. Dalam relasi yang baik, orang berkata-kata dengan ringan. Dan kekuatan terbesar dari doa bukan pada waktu saudara menangis. Bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan terbesar dari doa adalah saat dimana dengan sadar kita bilang, Tuhan ini beban saya. Tuhan yang ambil. Jadilah kepadaku menurut kehendak. Kita kadang-kadang sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban untuk Tuhan atur. Kekuatan ada di situ. Amin kok? Oke, kita akhiri. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Senjata kedua. Terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, apa yang kita lakukan. Masa hidup tidak baik. Mati hidup Tuhan yang atur, amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak, yo, tahu kok tidak? Tidak tahu, kasih tahu dulu. Otak, mati hidup Tuhan yang atur. Jadi, otak, kau tolong kasih tahu kau punya kaki, supaya kalau ada trek lewat begitu, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Aman tuh? Terkoneksi semua. Kemarin saya bilang, ada masa depan dalam tangan Tuhan, amin. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anaknya sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa yang di Surabaya dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk Tuhan, jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi yang bagian kita maksimalkan kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sangat rindu supaya firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biar kami mensiasati hidup dengan baik, berkenan kepadamu. Seluruh perlengkapan rohani yang Tuhan mau kami pakai, kami mau Tuhan yang pakaikan, itu yang Tuhan yang kawal kami dalam perjalanan hidup. Dan berbuah di dalam hidup kami. Kami minta biarlah suaramu berkuasa di dalam kami.
untuk mengubahkan kami, untuk menolong kami mensiasati hidup kami. Tuhan berkati sekalian kami termasuk hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman hari ini. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita untuk belajar lagi. Belajar kembali dari satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan, supaya setiap orang yang mendengar firman memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Jemaat itu jemaat yang kecil saja. Orang-orang kecil, kelompoknya juga kecil. Tidak punya pengaruh sosial yang kuat, tidak punya pengaruh politik yang sangat besar. Paulus meninggalkan mereka. Padahal Paulus sadar betul, dunia ini medan pertempuran. Kalau dunia medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang beriman maupun orang tidak. Paulus mendefinisikan, musuh kita ada dua. Satu, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin gampang. Kalau musuhnya kelihatan, dia dari sana. Kalau dia kelihatan, pegang pistol, tinggal pegang batu, tinggal lempar. Pegang kayu, tinggal pukul. Kalau tidak pegang apa-apa, tinggal lari. Intinya kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Nah ini repot ini kalau musuhnya tidak kelihatan. Corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau Suanggi itu apa ya? Guna-guna itu kelihatan atau tidak kelihatan? Ya kadang-kadang dia kelihatan. Ya kira-kira begitulah. Paulus meninggalkan jemaat. Dia kemana sebenarnya? Masuk penjara. Dia masuk penjara karena melakukan sebuah kejahatan serius? Tidak. Bikin kejahatan sampai masuk penjara? Tidak. Dia masuk penjara karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengabarkan Injil Yesus Kristus. Itu membuat dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sangat sulit diterima oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu aman, bebas masalah, percaya Yesus jalan tol, percaya Yesus kalau sakit sedikit tinggal begini terus dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Yesus itu pagi-pagi ada petugas koperasi datang tagih, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Jadi dari harusnya di rumah ini dia ke rumah. Banyak orang pikir begitu. Paulus coba-coba percaya Tuhan Yesus, masuk penjara. Saya mau tanya kita, saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Sudah siap? Masuk penjara. Nah ini juga repot juga ini. Nah saudara-saudara, sekarang ketika dia ada di penjara itulah, dia melihat ini serdadu-serdadu pakai pakaian itu, dia coba nasihati jemaat supaya mereka tetap bertahan. Di tengah-tengah dunia yang berat itu dari perlengkapan dari tentara itu. Satu, dia kasih tahu begini, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya kebenaran. Serdadu-serdadu itu kalau mereka pakai ikat pinggang itu biasa dipakai untuk menyarungkan pedang mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak bebas. Bayangkan kalau, kan ikat pinggang ini kalau dalam konteks sekarang kan untuk kasih kuat celana kan. Bayangkan kalau musuh datang dia mau tarik celana atau berkelahi, ya lama-lama dia mati. Jadi dia harus bergerak bebas dengan ikat pinggang yang namanya apa? Kebenaran. Saya mau tanya kita, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar betul sama atau beda ya? Benar betul, betul benar. Sama atau beda? Sama, benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Kalau hari ini kita beribadah di sini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira kebetulan memang tidak ya ini kebenaran ya. Kalau masih hidup sampai hari ini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara kebenaran atau kebetulan?
kebenaran. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Mulai ragu-ragu kita. Hari-hari ini saudara, saya bilang di mana-mana, hari-hari ini nih warna kulit saja bisa jadi berhala baru. Seolah-olah iklan-iklan di televisi itu menyatakan kepada kita, kalau kulit putih, sepertinya kita harus ambil kesimpulan, kalau kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam itu. Akhirnya setiap kali kulit putih berdiri di depan, kita yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana. Ya, macam, ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf di wajah saja. Leher ke bawah, gelap lagi. Saudara tambah pusing nanti gitu. Oke, saudara-saudara, kebenaran. Saya mau bilang kepada saudara, banyak orang Kristen merasa dia tinggal dalam kebenaran. Tapi apa memang? Belum tentu saudara. Kenapa? Karena kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi, punya 3 unsur serius tentang kebenaran dalam Alkitab. 1, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak mau. Orang Kristen harus orang Kristen yang taat aturan. Jemaat kecil di Efesus itu yang ikut aturan saja orang cari mereka punya salah. Apalagi kalau tidak ikut aturan. Kebenaran punya dimensi legal. Legalitas yang dibangun di atasnya pulih hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Ini ibarat kita naik motor. Kalau saudara naik motor, ada SIM, STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm. Ada operasi lalu lintas di situ, berani maju ke tidak? Kan ikut aturan. Coba kalau tidak ada SIM, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, kaca spion tidak ada operasi berani pergi? Kenapa tidak berani pergi? Kan kita punya om polisi kan? Ikut aturan. Ikut aturan. Saudara kalau pakai helm, ada SIM, ada STNK, ada operasi lalu lintas, masuk. Sampai di situ polisi tidak tanya, saudara putar kembali. Terus dia bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya dulu. Ikut aturan. Persoalan kita tidak mau ikut aturan. Orang lebih memilih jalan-jalan tidak ikut aturan. Sekarang dia kasih nasihat jemaat-jemaat. Kamu mesti pakai ikat pinggang. Kekuatanmu ada pada kekuatan ikut aturan itu. Kalau mau hidup dalam kebenaran. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Kebenaran itu punya moral. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Moralnya di situ. Tadi pagi di ibadah pertama saya khotbah tentang tindakan, saya kasih tahu. Ingat, tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, ingat, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Saya pakai contoh, ingat tidak semua senyum tulus. Kita datang, selom, kita lewat bersama. Kelihatan. Saya pakai contoh tadi, saya berkhotbah di bank-bank di Indonesia banyak ini. Saya bilang, ibu-ibu yang kerja di bank itu cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC. Kita pergi ke bank macam tidak mau pulang-pulang. Macam mau lihat dulu begini. Naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya ada orang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami pas bangun, lantas dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Itu aneh itu. Jadi yang kelihatan baik harus punya dasar yang benar. Harus kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa? Karena ada orang pikir lain, omong lain, buat lain, hasilnya kelainan. Ya, saudara lihat orang kelainan itu karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Kebenaran punya dimensi itu. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa kita diselamatkan? Karena Tuhan solidar dengan kita. Dia sayang kita, dia peduli dengan kita. Tapi saudara tahu, solidaritas orang Kristen ini kadang-kadang bermasalah. Hari-hari ini nih, saudara lihat anak-anak muda itu kalau ada orang celaka, siapa mau tolong? Tidak tolong. Dia bikin story. Ada orang celaka, dia bilang, "Hai guys, ada yang kenal guys ini. Habis story guys mati." Soal sosial. Saya suka pakai contoh ini, saudara-saudara. Siapa pernah tawar barang di Swalayan? Ada di sini yang pernah tawar barang di Swalayan? Di mall, di depan, di pokoknya pernah tawar barang. Berani tawar itu pasti kita bikin malu-malu saja. Pemilik mall itu orang kaya atau orang miskin ya? Kaya. Beli di orang kaya kita tidak tawar. 99.900 ambil 100.000 kasih. Mereka kasih kembali permen satu, kau dapat saja, jangan ukur saya. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur, ini nenek-nenek susah sekali. Itu tawar atau tidak? Tawar.
Itu tawar itu mengerikan. Padahal ini nenek ini mungkin bulan jual sayur sudah mati dia. Kita punya tawar tuh menarik. Nenek, yo sayur berapa? 3.000 ibu. Terus dia bilang, 3.000? Bisa 9.000 kan? Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, bayangkan. Kadang-kadang pakai tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kak? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis. Tidak usah tawar-tawar sampai yang begini ini. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Alphard. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai selip beratnya 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu. Durhaka itu. Mulai sebentar tawar sayurnya kebalik dari itu ya. Nah, kalau tanya, nenek sayur berapa? 3.000, maaf nenek. Boleh 1 3.000 nenek. 3.000 jadi 1 3.000 berani? Weh, kalau itu sampai jadi hanya 3 kemungkinan. Pertama itu orang punya sosialitas yang kuat sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Kedua mungkin makam puji dia itu. Atau ketiga mungkin gila juga dia itu. Yang kita menentukan kita ada di bagian mana. Tapi itulah kebenaran. Moral, legal, dan sosial. Pakai itu untuk hidup. Untuk hidup. Untuk jemaat yang kecil ini. Di kalangan orang-orang yang tidak punya pengaruh sosial dan politik yang kuat. Yang dicari-cari kesalahannya. Dikasih tahu. Pakai ikat pinggang yang namanya apa? Kebenaran. Ikat pinggang habis dia bilang begini. Pakailah baju zirah. Pakailah baju perang. Baju tentara, baju seragam itu. Yang namanya keadilan. Dia ingin menjelaskan. Kebenaran dan keadilan tidak boleh berpisah. Tidak boleh. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di situ. Seperti satu mata uang. Ada sisi yang lain namanya kebenaran. Tetapi sisi lain namanya keadilan. Tidak boleh terpisahkan. Keadilan dipakai untuk apa? Keadilan dipakai untuk apa? Keadilan dipakai supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu itu menjadi palsu. Saya pakai contoh. Saya kalau kasih 100.000 ke saya punya papa, adil kalau saya kasih 100.000 di saya punya mertua. Supaya apa? Supaya ketika istri saya lihat saya kasih 100.000 di papa saya, terus dia marah. Kamu ambil uang kasih kau punya papa. Tanpa saya membantah, dia punya papa yang bilang, jangan marah, dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Kenapa? Ini jemaat kecil. Mereka ibadah, orang tuduh-tuduh mereka. Dengar mereka menyanyi macam tadi. Manusia menyanyi pakai roh apa itu? Dia bilang jangan bantah. Lakukanlah dengan adil. Tidak usah bantah. Tidak usah berbalas-balas dengan mereka. Tidak. Lakukanlah dengan adil. Keadilan itu tidak sekedar berbagi merata. Keadilan bukan sekedar itu. Ada satu roti, kita 4 orang dibagi 4, tidak sekedar itu. Keadilan itu berarti banyak. Salah satunya, kalau ada orang rajin, dia dapat lebih banyak dari pemalas, adil. Itu adil. Keadilan itu berarti kalau kamu menuntut hak, jangan lupa jalankan kewajiban. Itu adil. Kadang-kadang hak yang kita tuntut, kewajiban kita tidak jalankan. Keadilan itu kalau kita berdoa minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta juga berkat rohani. Itu adil. Saudara pernah alami kok tidak orang bicara saudara punya nama, orang bicara menjelek-jelekan saudara. Padahal yang mereka omong itu tidak benar. Ih, marah kita. Beberapa orang suka muat itu di media sosial. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan bicara macam tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu tapi bicara macam tahu. Tidak usah begitu. Kalau Anda merasa tidak adil, atau merasa dituduh, lakukanlah sesuatu dengan adil. Itu cukup. Keadilan yang saya ingin tegaskan di sini, ingat, kita sudah banyak minta berkat jasmani, jangan lupa minta berkat rohani dari Tuhan. Karena semua yang jasmani itu pasti akan selesai. Pasti akan ada waktu. Beredar di banyak grup WA bilang begini, ingat, kalau sudah 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Karena tidak lagi bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Umur 20-30 tahun itu kita rasa ini pipi ini kinclong betul, mantap. 50 meleleh ini pipi. Dia sudah mau perawatan. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses yang itu ada pangku kaki sambil apa itu, melukis itu. Wih gagah, kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat, mantap. Itu 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit dan kami pergi lihat dia tuh. Saya juga sedih lah, saya sedih itu. Karena itu tato bukan lagi seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia.
menurun langsung, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ibu-ibu ada yang datang tanya, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya, jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35, nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan sama anak terus ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa saya? Ini anak perempuan saya yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya. Kalau ibu sama anak macam kakak adik, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan besar, anaknya mukanya terlalu tua. Jadi dengan mamanya itu kan bedanya tipis sekali kan? Atau kemungkinan yang kedua, mamanya menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah itu. Akhirnya, jangan, pasti 50 itu cantik atau tidak cantik sudah menurun, menurun. Apalagi kalau dia baca, kita ini kan baca standarnya begini. Kalau mulai agak tarik sedikit, di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun itu. ASN, TNI, Polri, perusahaan rata-rata kan pensiun usia 60 kan. Yang kelihatan tuh ASN, TNI, Polri kalau masih aktif itu kita datang orang bisa bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hur. Nah itu aktif. Sudah pensiun mau ambil taspen itu. Anak-anak kecil yang baru honor 3 bulan lihat kita dari jauh baru dia bilang, oi tua, ada aman kok tua. Wah itu sakit hati kita itu. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2, begini. Wah, tidak. 1,5 saja kita kalah itu. Tidak itu. Akan selesai. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun tidak ada arti. Bahkan kaya atau miskin pun tidak ada arti. Tidak mungkin lagi dia pesan daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah lagi, kita macam mall saja. Mall rasanya sudah habis, akan selesai. Kumpul cucu lari-lari begini, cucu bilang, Opa, mau apa biar kita ambil ya? Kita hanya bilang, jangan, kita makan bu, paling-paling hanya begitu. Jadi jangan cari yang jasmani saja. Ingat-ingat yang rohani, karena yang akan menyertai perjalanan kita itu yang rohani. Ada usaha-usaha, ada kerja-kerja, mampir-mampirlah di gereja, ingat-ingatlah berdoa, ajak-ajaklah istri untuk berdoa, adil itu. Istri juga ajak suami berdoa lah. Begitu, itu adil itu. Sudah 2 ini. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya. Ketiga dia bilang, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah alas kaki yang namanya kerelaan. Memang buat sesuatu tidak rela itu tidak bisa. Buat sesuatu tidak rela itu tidak bisa, saudara-saudara. Contoh ya, katakanlah kita ada baju satu terbaik, itu baju terbaik sudah. Pakai kemana-mana hanya itu baju, ke pesta itu baju, ke duka itu baju, syukuran itu baju, pokoknya itu baju paling bagus. Terus ada mau acara, keluarga dari kampung datang, bilang pinjam tuh baju putih dulu. Terus kita masih pikir-pikir mau kasih, tidak. Terus orang tuh bilang kasih. Ini yang kau punya saudara yang minta. Besok-besok kalau engkau susah kan bukan baju yang bantu, keluarga yang. Atau kan, saudara lihat kalau kasih sesuatu tapi tidak rela, saudara bisa bayangkan. Ambil. Dia yang ambil ukur di sana terus dia tanya, cocok? Iya cocok. Pas itu yang kau punya perut itu pas. Memang melakukan sesuatu kalau tidak rela tidak bisa. Saudara pernah putus cinta atau tidak? Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Memang kalau kita putus cinta, kalau tidak rela, tidak move on, sudah kita bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu cewek naikkan foto sama dia punya om, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah itu om punya kepala begini, anak panah merah di matanya, kita messenger, dia tanya, siapa itu? Om macam begitu, sakit hati kita. Rela. Tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan adalah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Itu saudara-saudara kalau sudah pakai mereka punya sepatu itu, mau masuk hutan kah, injak duri kah, aspal kah, apapun masuk. Rela. Injil harus diberitakan dengan rela. Rela. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan.
Saudara tahu, kenapa berita pembebasan? Kenapa Injil sangat diperlukan? Karena banyak orang tertekan. Banyak orang bahkan ditakut-takuti dalam situasi dunia hari ini. Injil itu pembebasan. Saudara, kita baru merayakan Natal. Saya mau kasih tahu saudara, sebelum berita kedatangan Yesus, kita baca, celakalah, 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 celakalah. Waktu berita Yesus datang, Yesus lahir, Yesus melayani, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, celakalah tidak ada. Dia bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Injil pembebasan. Pembebasan harus diberitakan supaya mereka yang ketakutan itu siap menghadapi. Saya melayani di rumah sakit ada nenek-nenek sakit. Saya bilang, nenek, kita berdoa ya. Iya. Tapi nenek saya doa habis, mungkin nenek sudah mati. Saya jelaskan sedikit, tapi nenek mati pasti masuk surga. Kenapa masuk surga? Saya jelaskan terus, dia bilang begini, pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong kematian pun dia siap. Supaya apa? Supaya ketika ada anak muda datang ke saya bilang begini, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya akan katakan dia, anak muda, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa, kita dua berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda datang bilang, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa ini. Saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan patah buang semua ini. Oh, ini berita apa ini? Masih banyak gereja di kota bikin takut kami yang di kampung. Mau pasca mereka jalan putar film-film neraka itu. Orang nonton habis film neraka. Neraka. Wih, pendeta neraka. Saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Kenapa pusing dengan neraka? Iya, minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu pun tidak apa-apa. Kenapa? Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Itu yang saya mau ceritakan bagi orang dengan rela. Saya mau tanya saudara, kalau misalnya saudara pulang, kepada saudara-saudara dikasih uang masing-masing 100.000. Saudara senang atau tidak? Senang. Cerita orang, wih, kau rugi tidak ke gereja? Pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Cerita 100.000 cerita. Saya mau tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita, harganya di atas 100.000 atau di bawah 100.000? Di atas. Sudah cerita orang. Dapat pulsa 5.000, satu dunia tahu. Terima kasih Koko, pulsa udah masuk ini. Besok lagi ya. 5.000 satu dunia tahu. Yesus mati bagi kita, mulut kita terkunci untuk mengatakan sesuatu. Mulut kita terkunci, tidak mau mengatakan apa-apa. Ini yang dia bilang, beritakanlah dengan rela. Tuhan datang ke dunia, dia tidak tanya ada berapa gereja saudara bangun. Dia bertanya, ada berapa jiwa yang saudara bawa datang dia kepada Tuhan. Ada berapa jiwa. Saudara tahu, pada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Setelah kasih makan 5.000 orang, dia pergi ke Gerasa. Berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legio. Berarti ada roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat itu orang punya otak. Kita punya suami satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang sangat jahat. Bukan saja bagi orang lain, bagi dirinya juga dia pukul-pukul dengan batu. Roh-roh jahat itu melihat Yesus. Dia orang bilang, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus kan? Berarti kalau pendeta baru kenal nama Yesus, belum beda dengan roh jahat itu. Kita mesti lebih sedikit. Terus di daerah itu, menurut penginjil Markus, di daerah itu ada orang menjaga babi kira-kira berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya dimasuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, matilah 2.000 ekor babi. Orang kampung datang usir Tuhan Yesus dari situ. Saudara, apakah Tuhan Yesus tega melihat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa dia biarkan? Kenapa dia biarkan? Ada 2.000 ekor babi mati dan orang kehilangan pekerjaan. Jawabannya adalah, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Tapi yang haram ini orang masih bisa pelihara sampai 2.000 ekor untuk memberi jawab terhadap kebutuhan daging di Roma. Masih 2.000. Sementara ada satu jiwa yang hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor harga 2 juta, 2.000 ekor berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? Banyak, 4 miliar. 4 miliar rupiah harga satu orang gila waktu itu.
Betapa pedulinya Tuhan Yesus dengan satu jiwa itu. Siapakah orang gila itu? Ya orang gila itu ya kemungkinan besar suami kita. Karena ibu-ibu kadang-kadang datang gereja sendiri, pendeta tanya, ibu kok sendiri? Suami di mana? Ih, tahu sendiri. Nah ini lambang apa ini kalau lambang-lambang begini? Beritakanlah dengan rela. Amin kan? Jangan, kadang-kadang kita suka menakut-nakuti, itu yang repot itu. Ini saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau kasih makan anak-anak umur 1,5 tahun itu gampang atau tidak ya? Susah. Kejar-kejar dia, kejar-kejar, 30 menit kemudian ibu-ibu bilang, ini anak tidak bisa mengerti. Ini kalau kami di Timur. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak 1,5 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40, bagaimana? Anak-anak tidak mau makan itu jangan dikasih takut. Bilang dia baik-baik, nak ayo makan. Makan biar sehat, biar tumbuh bagus, biar tinggi makan. Ini anak tidak mau makan, dia bilang, makan itu. Aduh. Terus itu om juga datang. Ini anak tumbuh dalam ketakutan. Di Surabaya ada juga yang kasih takut anak begitu. Itu. Malam-malam kalau anak-anak belum tidur, belum bisa tidur, jangan dikasih takut dia toh. Kasih tahu baik-baik supaya dia tidur toh. Nah, ayo bobo nak. Biar bangun lebih tempo toh. Ayo tidur sudah tidur. Adik belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ayo yang tidur dah. Kami di kampung itu anak-anak belum tidur, suami istri sepakat kasih bati lampu. Terus suami keluar dari pintu belakang ke jendela kamar. Dengan yakin sekali dia garuk jendela. Istrinya sengaja kaget bilang, itu. Om, adik subobo om. Ini keluarga tipu-tipu ini. Ini tidak bisa hidup di dunia sekarang, tidak bisa. Di Surabaya juga ada yang begitu. Ingat, dorang tambah besar, kita tambah tua. Kasih takut orang hari ini, besok-besok dorang kasih takut kita. Apa yang saudara tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada mereka. Sekalipun anak-anak. Toh, ya, saya punya 2 pengalaman menginjil. Ada banyak kali menginjil, tapi 2 pengalaman ini menarik sekali, menarik. Saya pulang dari Atambua itu kira-kira 300 km. Ada di antara kita mungkin pernah pergi di perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya naik bis malam, duduk di samping satu laki-laki, kami 2 usia mungkin sama lah. Nah bis malam tuh, ngeri lari. Kami semua tidak bisa tidur, lari. Terus saya bilang dia, om, kira-kira kalau ini bis celaka, kakak yakin masuk surga kok tidak? Dia lihat saya, kok sembarang. Saya tahu bahwa dia punya masalah, saya kasih dia, kakak, saya juga dulu takut, mati masuk surga kok tidak. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, sekarang saya yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa lu bisa yakin begitu? Kakak, kita manusia ini berdosa. Bagaimana kita bisa berjuang masuk surga kalau bukan Tuhan yang tolong? Hei, kakak tolong berdoa buat saya. Kami 2 berdoa di atas. Saya murah itu gitu, menyampaikan itu. Kedua, saya pulang pelayanan dari satu jemaat di Kendeno kira-kira 185 km dari Kupang. Saudara, itu daerahnya agak sulit masuk. Di daerah perbatasan ada juga 1-2 orang yang biasa merampok di situ. Jadi banyak orang tidak berani jalan malam. Di daerah itu juga pembangunan belum sampai dengan baik di situ. Apalagi musim hujan. Kalau musim hujan itu anjing saja, pakai bahasa Kupang bilang anjing saja tak tanam. Kakinya taruh di lumpur tidak bisa balik lagi begini. Saya pulang kira-kira 6:30 atau jam 7 malam. Lewat Wenlasi, satu pusat kecamatan. Ada seorang perempuan, nona-nona muda satu, mau pulang juga ke Soe. Tapi karena sudah agak malam, mungkin dia takut sendiri. Dia tunggu kira-kira ada orang datang atau tidak. Dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor dari sana menuju dia. Dan itu saya. Sampai depannya begitu, dia lompat ke tengah jalan. Dia bilang, Kak. Saya dalam hati, Kak. Ini malam. Makanya dia bilang, Kak. Kalau siang dia bilang, Om. Saya yakin. Tapi saya yakin betul pas dia bilang, Kak. Saya bilang, iya dek. Biar berimbang sedikit oh. Iya, pekabaran ini harus disampaikan dengan damai, bukan dengan ribut lah. Masa dia semangat, Kak itu lu siapa? Kak mau ke Soe? Iya. Boleh kita sama-sama? Saya bilang, kenapa tidak? Terus kami 2 jalan sama. Dia pakai motornya sendiri, saya pakai motor sendiri. Saya agak kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer kami jalan. Ada orang bawa motor dari belakang, lari kencang sekali. Saya tahu dia kaget, dia marah-marah lagi. Terus saya bilang dia begini, Non,
kira-kira laki-laki itu kalau celaka mati masuk surga atau tidak? Terus dia bilang, ya macam begitu itu tidak masuk itu tidak masuk itu. Tapi kalau nona sendiri mati yakin masuk surga atau tidak? Dia bilang, tahu lagi nih. Saya tahu bahwa dia bermasalah di situ, mengklaim semua orang masuk neraka, tapi dia sendiri tidak punya keyakinan mati masuk surga. Saya bilang, nona, pakai bahasa Kupang, nona, kakak juga dulu begitu, kakak takut. Tapi waktu tahu Tuhan Yesus lahir buat kakak, mati buat kakak, bangkit, naik ke surga, kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, pasti masuk surga. Kakak bisa yakin? Iya, kenapa? Kita orang berdosa. Kita berdosa. Tapi Tuhan terlalu sayang kita. Surga itu rumahnya, tempatnya. Kalau kita mau masuk, itu harus karena dia, bukan karena kita. Dia bilang, kakak boleh berdoa buat beta? Boleh. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, selesai sudah kami hari itu. Tapi cerita ini dengan maksud, jangan ragu untuk menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita ingin memberitakan ini berita Injil itu kan ketakutan. Aduh, mulai dari mana nanti dia tersinggung lagi, apalagi di daerah. Aduh, akhirnya orang lebih memilih diam dan menyampaikan. Pakailah sepatu, perjalananmu itu adalah perjalanan memberitakan Injil. Satu orang yang gila saja 4 miliar tadi hitungannya. Waktu itu. Apalagi sekarang. Saya lihat ada banyak suami juga kan malas gereja. Dulu waktu masih pacaran rajin jemput pacarnya bawa ke gereja. Nanti waktu dia tidak gereja pendeta bilang, Om, dulu kok rajin sekali sama istri, sekarang kenapa tidak pernah? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu sudah pergi itu sama juga dengan saya. Terlalu dia itu. Oke, pertama ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, dia lanjut. Pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya, saudara, perisai dulu itu ada dua. Satu perisai yang kecil untuk taruh di tangan, berkelahian pakai pedang, 1 lawan 1. Perisai yang kedua itu agak besar. Orang dulu kalau perang pakai panah, bukan panahnya saja yang tajam. Setiap kali mereka mau panah itu celup di ter yang panas, dibakar baru dipanah. 100 datang sekaligus, kalau pakai yang kecil baru begini, mati. Harus pakai yang seperti tudung saji itu, jadi dia bisa lindungi. Nah, itu yang dimaksudkan. Pakailah perisai yang namanya apa? Kenapa? Paulus nasihat jemaat itu dia kasih tahu, ada banyak hal yang kita tidak duga. Ada banyak hal tidak duga. Karena itu harus pakai iman. Kalau kita tidak pakai iman, masalah nanti. Saudara, kadang-kadang kita ini hari ini bisa bersama-sama. Pagi-pagi bangun, buka WhatsApp, ada yang bilang, nah, dia sudah pergi. Kemana? Solo. Artinya banyak hal kita tidak duga bisa saja terjadi. Kalau tidak pakai iman, tidak bisa. Kita masuk 2024 dengan banyak sekali harapan, banyak sekali impian, banyak sekali rencana. Dalam perjalanannya ada hal yang kita tidak duga. Dengan istri masih main-main, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Kan kadang-kadang bangun tidur kan dia bisa bilang, halo Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya, sehat-sehat, cantik-cantik. Itu kalau dia ada baik. Kan kita tidak duga kalau besok entah karena efek vaksin atau apa, bangun pagi dia hanya begini. Ibu, kenapa tidak seperti yang kemarin? Kalau tidak pakai iman, nah dia bilang, segala sesuatu pakai iman. Nah, saya jelaskan sedikit soal iman. Pengertian iman dalam Alkitab itu ringan sekali. Iman adalah dasar, fondasi dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak pernah lihat. Mari kita dengar ini. Dasar, fondasi. Teori tentang fondasi itu gampang saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teorinya yang begitu. Fondasi kuat, fondasi miring, bangunan miring. Itu pertama. Fondasi dari apa? Fondasi dari apa yang saudara harapkan. Dari cita-cita, idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi orang terkaya di Indonesia, silakan. Saudara mau jadi gubernur Jawa Timur, silakan. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik siapa ya? RW, ya silakan. Yang jadi soal adalah saudara membangun itu di atas fondasi apa? Itu soal. Karena orang yang tidak beriman pun
Kepingin jadi paling kaya di Indonesia, kepingin jadi gubernur Jawa Timur, kepingin jadi wanita tercantik se-RW. Yang membedakan kita adalah fondasi apa yang lemah. Kedua bukti. Bukti dari apa? Bukti dari yang kita tidak lihat. Bukti dari yang kita tidak lihat. Bagaimana menjelaskannya? Saudara, arsitek, waktu dia mau bangun gedung ini, gedung besar ini, kan belum kelihatan. Dia bangun duluan di sini. Kamarnya berapa, tiangnya berapa, jendela di mana, tangganya di mana, liftnya di mana. Dia bangun duluan di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan yang ada di sini dia tuang di satu kertas, mulai kelihatan, tapi belum nyata. Nanti dari gambar itu baru dibangunlah gedung ini. Waktu gedung ini jadi, saudara, baru lagi orang-orang semua datang foto-foto di situ. Wah. Saya mau tanya, mereka yang foto-foto tahu kekuatan-kekuatan paling kuat dari gedung ini? Tidak. Siapa yang tahu? Yang gambar dan yang mengerjakan. Karena itu dia bilang segala sesuatu harus pakai iman. Itu kekuatan. Orang lain tidak tahu. Yang gambar yang tahu. Alkitab dengan bijak sekali mengatakan, tetapi kamu adalah gambar dan rupa. Dia menggambar. Dia memberikan kepada kita otoritas yang sangat kuat. Bangunlah dengan itu. Bangunlah dengan itu. Sudah 4. Saya juga tidak mau kasih tahu ada berapa. 4 dulu. Ikat pinggang namanya baju sirah, keadilan. Sepatu, perisai, pakailah ketopong yang namanya keselamatan. Ketopong, helm, pelindung kepala, masker. Tapi bukan bengkoang, ini masker yang pakai apa itu, plat baja itu. Untuk melindungi kepala. Yang namanya apa? Keselamatan. Dia tahu banyak persoalan. Dia tahu bahwa hidup antara mati atau hidup terus. Tapi dia nasihat jemaat, kamu jangan takut. Kalau kamu masih berdiri hingga hari ini, itu karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kamu. Dia punya perkara iman sekali. Saudara, kalau ada kendaraan jalan dari sini ke Malang, celaka, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama, cara pandang orang bisa berbeda. Karena itu dia bilang, kalau engkau masih selamat hingga hari ini, ingat keselamatan yang Tuhan berikan. Kepalamu terlindungi. Kalau engkau masuk surga dan selamat kekal hingga kekal, kenapa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Pakai itu supaya dimanapun engkau berdiri, engkau ingat sekali. Engkau ada seperti hari ini, itu karena keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. 5 itu. 1 apa? Ikat pinggang, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong. 5 hal yang disampaikan di awal, 5 alat yang dikasih tahu pertama, itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan bertahan. Saudara kalau nonton sepak bola lebih suka mana? Real Madrid, Barcelona? Real apa Barca? Barca atau Real kira-kira saudara? Ya saudara mau suka apapun saya mau kasih tahu. Kalau Barcelona misalnya hebat-hebat itu, kalau dia hanya bertahan saja, itu lawan NTT juga nanti kalah dia. Ya, dia harus menyerang untuk memenangkan pertarungan. Tidak mungkin hanya bertahan. Bagaimana menyerang dan mendapatkan kemenangan? Paulus nasihat jemaat, ada 2 senjata yang harus engkau pakai. Senjata pertama, dan tadi perlengkapan bertahan yang 5 itu. Sekarang ada 2 senjata dia kasih tahu. 1, senjata pertama adalah firman. Senjata pertama apa? Firman. Firman. Firman itu yang memutuskan. Saya setuju dengan ini, saya tidak setuju dengan ini. Tapi dia kasih tahu, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman, jangan lupa kutip firman juga untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kutip firman untuk orang lain. Jangan sampai habis khotbah ada yang datang bilang, saya pendeta, yo, tadi khotbah pas. Pas dengan dia Pak. Dengan kamu tidak pas, dengan saya tidak. Dengan saya firman datang tuh dilihat saya dia serong begini dia lari. Oke, jangan begitulah. Firman seperti pedang. Saudara, di kampung orang tua ajar kita, kalau pohon nangka itu tidak berbuah, ambil pedang, ambil parang, cincang dia. Tahun depan dia berbuah.
Persoalannya adalah kita mau disakiti atau tidak. Kita mau berproses untuk itu atau tidak dari firman. Secara cepat saudara, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Karena pernah pakai cermin kan? Cermin itu kan kita sampai, kan kita lihat begini. Pertama kan hanya mau lihat muka saja kan? Waktu lihat muka baru kita mulai, aduh, alis. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini. Makin banyak bercermin kan makin rapi. Tidak mungkin saudara pergi ke cermin lihat ada kotoran di sini terus bilang, bagus, tidak usah diambil. Kan tidak mungkin. Bercermin dengan maksud lihat yang miring-miring di mana, kurang-kurang di mana kan. Makin banyak bercermin kan makin baik. Gitu, firman dia punya nama. Nah saudara, tapi dengar baik-baik. Firman itu saya jelaskan cepat-cepat ya, 2 menit. Alkitab itu punya kronologi. Supaya kita jangan salah ya baca firman. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa yang baca firman harus baca di dalam konteks ini. Supaya dia tahu kenapa. Karena kadang-kadang kita temukan ada yang beda-beda. Sepertinya ini kok. Nah itu harus dimengerti dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Kronologi. Ada ayat bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan minum minuman keras. Ada ayat yang bilang, tambahkanlah untuk membantu pencernaan. Kalau kita tidak baca dalam konteks ini lama-lama tergantung siapa yang omong. Kalau dia suka minum pasti dia bilang, kok ada bilang tambahkan. Kalau dia tidak suka minum dia bilang, celaka. Akhirnya kita berkhotbah menurut kemauan kita bukan menurut kemauan firman. Kemauan Tuhan. Itu kronologi. Yang kedua isi. Alkitab ini berisi informasi dan ajaran. Informasi, ajaran. Abraham pernah menipu atau tidak? Pernah. Waktu mau masuk tempat itu dia bilang istrinya, nanti kalau ada orang tanya, kasih tahu bukan istri, kasih tahu saudara. Itu tipu atau tidak? Informasi. Jangan bilang, lihat Abraham yang bapak segala orang percaya saja. Tipu. Apalagi. Atau ada yang bilang, ternyata Pak, tipu untuk kebaikan itu juga boleh. Tidak. Tipu itu tipu. Informasi. Ya. Ini murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Informasi. Nanti kalau mau diambil pelayan-pelayan Tuhan di sini 13 orang, tidak apa-apa. Jangan sampai pas terpilih 13 mau pelayanan terus separuh bilang begini, Tuhan Yesus saja 12. Engkau kok 13 lebih dari Tuhan Yesus. Nah ini repot ini. Nah, Salomo punya istri 700. Tambah gundik 300. Berapa semua itu? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Saya yakin. 1000 orang kita begini, saya mungkin tidak hafal kita satu-satu. Hafal 1000. Mungkin sudah lewat, mau dia pakai bahasa Kupang dia panggil, woi, lu nama siapa lagi? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut itu. Itu perempuan cantik-cantik semua lah. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Cantik-cantik semua. Tidak sama seperti gadis-gadis dari enggak cantik-cantik semua. Saudara, informasi. Jangan tanggal ada mau kawin 2 dia bilang, kenapa Salomo saja bisa 700? Saya baru mau 2 kamu marah-marah lagi ibu. Ini jadi, memang kadang-kadang informasi kalau kita pakai dalam gereja bikin rusak ini gereja. Ajarannya jelas, hendaklah, janganlah. Tuhan Yesus simpulkan dia di dalam kasih, lakukanlah itu. Aman. Firman. Ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, berisai, ketopong, senjata pertama. Firman. Ingat, firman itu cermin. Tapi sama-sama kaca, ada yang dia pun nama spion. Kalau cermin itu kita lebih banyak lihat diri sendiri. Kalau spion lebih banyak lihat, kalau bawa motor ada spion kan cenderung lihatnya begini. Saya tidak tahu di Surabaya lebih banyak pakai spion atau cermin. Kalau kita terlalu banyak pakai spion, orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan di rumah nanti. Lama-lama kita beku. Orang lain yang beli motor kita yang tidak tidur. Kamu cek dulu. Cek apa? Kredit kah, cash kah? Orang punya urusan. Terakhir. Senjata terakhir adalah kedua. Senjata kedua adalah doa. Apa?
Saya mau kasih tahu saudara, doa itu relasi, bukan kata-kata. Kita terlalu terjebak di dalam doa yang hanya kata-kata. Padahal doa itu relasi, bukan kata-kata. Saya dengan Om Yogi kita dua punya relasi baik. Saya jalan kaki, beliau naik motor ketemu saya di jalan tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yuk mau kemana? Naik, karena kami dua punya relasi. Kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek Pak? Relasi lebih kuat dari kata-kata. Banyak orang sibuk sekali memikirkan kata-kata, bukan relasi. Akhirnya dia ikut pelayanan, tapi dia kasih catatan, ingat, jangan suruh saya berdoa. Ada orang yang cerewet sekali, satu Surabaya dia paling cerewet, tapi jangan coba-coba suruh dia doa makan. Om, sebentar doa, kok sembaro sih dipilih. Karena yang dia pikirkan kata-kata. Belum lagi ada pendeta di situ, dia dari perasaan, masih gitu doa. Doa relasi. Kenapa? Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Pernah aku tidak, saudara telepon begitu, terus ada satu orang bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah saudara alami itu? Saudara perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu dia asal Madura. Bahkan mesin saja bicara dengan kita. Kita mau masuk mall, tiba-tiba itu perempuan lagi. Tempelkan kartu Anda. Pas kita tempel dia cepat-cepat bilang, terima kasih. Bahkan mesin saja bicara dengan kita. Doa bukan kata-kata. Doa relasi. Dalam relasi yang baik, orang berkata-kata dengan ringan. Dan kekuatan terbesar dari doa bukan pada waktu saudara menangis. Bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan terbesar dari doa adalah saat dimana dengan sadar kita bilang, Tuhan ini beban saya, Tuhan yang ambil. Jadilah kepadaku menurut kehendak. Kita kadang-kadang sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban untuk Tuhan atur. Kekuatan ada di situ. Amin kok? Oke, kita akhiri. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Senjata kedua. Terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, apa yang kita lakukan. Masa hidup tidak baik. Mati hidup Tuhan yang atur, amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak, yo, tahu kok tidak? Tidak tahu. Kasih tahu dulu. Otak, mati hidup Tuhan yang atur. Jadi, yo otak, kau tolong kasih tahu kau punya kaki supaya kalau ada trek lewat begitu kaki jangan lompat ke tengah jalan. Aman tuh? Terkoneksi semua. Kemarin saya bilang ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anaknya sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa yang di Surabaya dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk Tuhan, jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi yang bagian kita maksimalkan kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami sangat rindu supaya firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biar kami mensiasati hidup dengan baik, berkenan kepadamu. Seluruh perlengkapan rohani yang Tuhan mau kami pakai, kami mau Tuhan yang pakaikan, itu yang Tuhan yang kawal kami dalam perjalanan ini.